Cahaya matahari mulai menelusup ke dalam kamar sempit itu melalui celah-celah jendela kayu yang sudah lapuk. Udara pagi yang seharusnya sejuk terasa pengap, bercampur dengan aroma kasur tua yang jarang terkena sinar matahari. Di atas ranjang kayu yang sudah reyot, Dika masih tergolek, mendekap selimut tipisnya dengan tubuh malas. Tidurnya begitu nyenyak, seakan dunia di sekelilingnya tak ada. Di luar kamar, suara gemericik air terdengar dari dapur. Lastri, ibunya, sudah bangun sejak subuh, sibuk mengurus pekerjaan rumah. Wajahnya yang mulai berkeriput terlihat lelah, matanya sembab setelah malam sebelumnya sulit tidur karena memikirkan utang yang kian menumpuk. Dengan gerakan cepat, ia menaruh piring berisi nasi dan sambal ikan asin di meja kayu yang warnanya mulai pudar. Bau amis ikan asin yang digoreng seadanya menyebar ke seluruh ruangan. Mata Lastri melirik ke arah jam dinding tua yang tergantung miring. Jarum pendek sudah hampir menyentuh angka 7. Wajahnya langsung mengeras. "Dika, bangun, udah siang," serunya lantang, berharap suaranya cukup untuk membangunkan anaknya yang masih mendengkur di dalam kamar. Tidak ada sahutan. Dengan kesal, Lastri melangkah cepat menuju kamar Dika, lalu mengetuk pintunya keras-keras. "Dika, bangun, mau sekolah atau enggak?" Dari dalam kamar hanya terdengar suara gumaman malas. Beberapa detik kemudian, pintu kamar berderit terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Dika yang masih setengah tertutup bantal. Matanya menyipit, rambutnya berantakan. "Aduh Bu, ngantuk banget, masih pagi ini," keluhnya sambil menguap lebar. Lastri berkacak pinggang. "Pagi apanya? Udah hampir jam 7. Kamu mau sekolah apa enggak? Mana belum mandi, belum sarapan, belum ganti baju?" Dika mengerang kesal, menarik selimutnya kembali. 5 menit lagi aja, Bu." Kesabaran Lastri mulai habis. Dengan sigap, ia menarik selimut dari tubuh Dika, membuat anaknya menggeliat kedinginan. "Ibu hitung sampai 3. Kalau enggak bangun, ibu siram air," ancamnya. Dika mengusap wajahnya yang masih mengantuk, lalu akhirnya bangun dengan malas. Iya, udah bangun," gumamnya dengan suara serak. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar kamar menuju meja makan. Matanya masih berat, namun aroma makanan membuat perutnya sedikit bergejolak. Saat ia melihat menu sarapan yang sudah tersaji di atas meja, ekspresinya berubah masam. "Bu, ini lagi, sambal ikan asin terus, enggak ada makanan lain apa?" Keluhnya sambil duduk dan menopang dagu. Lastri menatapnya tajam. "Ya kalau punya duit lebih, ibu bisa masak yang enak. Kamu kira ini gratis? Ibu masak pakai apa kalau enggak ada uang?" Dika mendengus. "Tapi kan tiap hari ini terus. Kalau ayah kirim duit, ibu juga tetap masak ini. Enggak ada bedanya." Raut wajah Lastri menegang. Ia menekan perasaan kesalnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Dika, kamu harusnya bersyukur masih bisa makan. Banyak orang di luar sana yang bahkan enggak punya apa-apa." Dika tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencolek nasi di piringnya dengan sendok. Suasana hening beberapa saat. Namun, tiba-tiba ada suara ketukan keras di pintu depan. Lastri dan Dika saling berpandangan. Ketukan itu terus berulang, semakin keras dan mendesak. Dika menelan ludah. Ia sudah bisa menebak siapa yang datang. Mas Guntur, tukang kredit yang selalu menagih utang ibunya. "Bu, itu kayaknya..." Dika menoleh cemas. Lastri langsung bangkit berdiri, wajahnya sedikit panik. Ia berjalan pelan ke arah pintu, namun suara dari luar semakin keras. "Bu Lastri, saya tahu ibu ada di dalam. Jangan pura-pura enggak ada. Buka pintunya." Suara berat Mas Guntur terdengar menggelegar. Lastri menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Utang yang seharusnya dibayar minggu lalu belum juga ia lunasi. Dan sekarang
pria itu sudah berdiri di depan pintunya lagi. Dika merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ibunya tidak punya uang untuk membayar utang hari ini. Dan itu berarti masalah besar. "Bu, kita gimana?" bisik Dika ketakutan. Lastri menarik napas dalam. Wajahnya tampak gelisah, namun kemudian matanya berubah tajam. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria berbadan kekar dengan wajah keras dan tatapan tajam. Mas Guntur menyeringai. "Akhirnya buka juga," katanya dengan suara datar namun penuh tekanan. "Saya datang buat nagih utang Bu Lastri. Jangan bilang ibu enggak ada uang lagi." Lastri menelan ludah. "Mas, tolong kasih saya waktu lagi. Saya belum ada uangnya." Mas Guntur tertawa pendek. "Saya sudah kasih waktu, Bu. Udah lebih dari seminggu. Kalau saya pulang tanpa uang lagi, saya yang bakal kena marah, Bos. Jadi..." Ia menyeringai lebih lebar. "Saya harus bawa sesuatu." Dika merasakan tubuhnya menegang. Ia bisa melihat mata Mas Guntur menyapu seluruh ruangan, mencari barang yang bisa disita. Lastri segera berdiri di ambang pintu, berusaha menghalangi pandangan pria itu ke dalam rumahnya. "Mas, tolong beri saya waktu sedikit lagi." Mas Guntur mendengus, lalu menatapnya tajam. "Saya bukan orang sabar, Bu Lastri. Kalau ibu enggak bisa bayar, ibu tahu konsekuensinya." Lastri terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dika hanya bisa menelan ludah melihat ibunya berusaha menyelamatkan mereka dari masalah yang semakin membelit. Suasana semakin tegang, udara terasa berat, dan Dika tahu ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan segera datang. Lastri meremas jemarinya dengan gelisah. Mata Mas Guntur yang tajam seperti pisau membuatnya semakin terpojok. Dika hanya bisa duduk diam, menahan napas, merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Mas, tolong..." Suara Lastri nyaris bergetar. "Kasih saya waktu 1 minggu lagi. Saya janji bakal bayar. Saya cuma butuh sedikit waktu." Mas Guntur menyeringai sinis. "1 minggu? Bu Lastri, saya udah dengar janji itu berkali-kali." Ia melangkah masuk tanpa izin, membuat Lastri mundur selangkah. Tatapan tajamnya menyapu isi rumah yang sederhana. Dika menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang dicari pria itu. Jika ibunya tak bisa membayar dengan uang, Mas Guntur pasti akan mengambil barang berharga sebagai gantinya. Tapi apa? Mereka bahkan tidak punya apa-apa yang layak disita. Mas Guntur berjalan santai ke meja makan, lalu mengetuknya dengan jari. "Saya enggak mau berurusan lama-lama, Bu. Sekarang ibu punya 2 pilihan. Bayar sekarang, atau saya ambil sesuatu sebagai jaminan." Lastri semakin pucat. "Tapi, Mas, saya benar-benar enggak punya uang. Barang-barang di rumah ini enggak ada yang bisa dijual mahal." Pria itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan napas pendek. "Baiklah, kalau gitu saya kasih pilihan ketiga." Mata Lastri membulat. Dika juga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Pilihan ketiga?" Suara Lastri bergetar. Mas Guntur menyeringai. "Ada sesuatu yang bisa ibu lakukan buat saya. Kalau ibu setuju, utang ibu bisa ditunda atau bahkan dihapus." Lastri merasa tubuhnya melemas. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Dika, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. "Hei, jangan macam-macam sama ibu saya." Suaranya keras, tapi terdengar goyah. Mas Guntur hanya tertawa kecil. Ia melirik Dika dengan ekspresi meremehkan. "Santai, bocah. Saya cuma kasih opsi. Kalau ibu kamu enggak mau, ya sudah." Lastri mengepalkan tangan. Matanya berkaca-kaca. Saya bukan perempuan seperti itu, Mas." Mas Guntur mendengus. "Semua orang punya harga, Bu Lastri. Kalau ibu berubah pikiran, hubungi saya." Ia merogoh saku dan meletakkan selembar kartu nama di atas meja.
Tapi ingat, kalau dalam 3 hari ibu masih belum bayar, saya bakal datang lagi. Dan waktu itu nggak ada lagi pilihan selain bayar lunas. Tanpa menunggu jawaban, Mas Guntur berbalik dan melangkah keluar. Pintu tertutup keras di belakangnya, meninggalkan keheningan mencekam di dalam rumah. Lastri jatuh terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang, menahan tangis yang hampir pecah. Dika mengepalkan tangan, merasakan kemarahan membakar dadanya. "Brengsek," bisiknya dengan rahang mengatup. Ia melihat kartu nama yang ditinggalkan Mas Guntur. Jari-jarinya ingin merobeknya, tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Lastri mengangkat wajahnya yang basah air mata. "Dika, kita harus cari uang secepatnya." Dika menatap ibunya. "Tapi dari mana, Bu? Gaji ibu dari kerja di warung cuma cukup buat makan sehari-hari. Aku juga belum bisa cari kerja." Lastri menghela napas panjang. Matanya penuh kepasrahan. "Mungkin ibu harus cari pinjaman lagi." Dika menggeleng cepat. "Enggak, jangan nambah utang lagi, Bu. Nanti malah makin sulit bayar." Lastri terdiam. Ia tahu anaknya benar. Tapi apa lagi yang bisa ia lakukan? Dika menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. "Bu, gimana kalau aku cari kerja sampingan?" Lastri menatapnya ragu. "Kamu masih sekolah, Nak. Kalau kerja, gimana sekolahmu?" "Aku bisa cari kerja malam atau akhir pekan. Apapun yang penting bisa dapat uang." Lastri menggeleng. "Ibu enggak mau kamu terlalu capek. Biar ibu saja yang cari cara." Dika menghela napas, frustrasi. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi ia tidak bisa diam saja, sementara mereka berada dalam masalah seperti ini. "Aku bakal cari cara, Bu," katanya mantap. "Pokoknya kita harus keluar dari masalah ini." Lastri menatap anaknya lama, lalu mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada jalan keluar sebelum Mas Guntur kembali. Malam itu, rumah Lastri terasa begitu sunyi. Angin berembus pelan melalui celah jendela, mengibaskan tirai tipis yang sudah kusam. Dika duduk di sudut kamar, matanya menatap kosong ke lantai. Pikirannya terus berputar, mencari solusi dari masalah yang menghimpit mereka. Sementara itu, Lastri duduk di tepi ranjang dengan punggung membungkuk, menatap ponsel di tangannya. Jari-jarinya gemetar, menelusuri nomor yang tertera di kartu nama Mas Guntur. Apa ibu benar-benar harus melakukan ini? Batinnya berperang. Dika menoleh, memperhatikan ibunya yang tampak semakin terbebani. "Bu, ada yang bisa aku bantu?" tanyanya pelan. Lastri terdiam beberapa saat, lalu menggeleng. "Ibu cuma lagi mikir, Nak." Dika menghela napas. Ia tahu ibunya tidak ingin membebaninya, tapi ia juga tidak bisa tinggal diam. "Bu, aku tadi udah keliling nyari kerja," kata Dika. "Tapi kebanyakan tempat enggak mau nerima anak di bawah umur." Lastri menatap anaknya dengan penuh kasih. "Kamu enggak perlu mikirin ini, Nak. Ini tanggung jawab ibu." "Tapi aku anak ibu. Aku enggak bisa diam aja lihat ibu kesulitan begini." Lastri tersenyum tipis, tapi di balik senyumnya ada kesedihan yang dalam. Ia meremas kartu nama di tangannya, lalu berdiri. "Ibu mau keluar sebentar," katanya singkat. Dika langsung curiga. "Mau kemana, Bu? Malam-malam begini?" Lastri berpikir sejenak sebelum menjawab. "Ibu mau ketemu teman, mungkin dia bisa bantu pinjam uang." Dika mengerutkan kening. "Bu, ibu enggak mau ke tempat Mas Guntur kan?" Lastri tersentak. "Enggak, Nak. Ibu cuma mau cari bantuan." Dika masih ragu, tapi ia tahu ibunya tidak akan mengaku jika memang berniat menemui Mas Guntur. "Baiklah, tapi ibu hati-hati." Lastri mengangguk lalu mengambil tas kecilnya dan melangkah keluar rumah. Wah, hujan rintik mulai turun saat Lastri berdiri di depan sebuah bangunan kecil di sudut kota. Warung kopi remang-remang itu menjadi tempat pertemuan banyak orang, termasuk mereka yang menjalani kehidupan di batas abu-abu. Lastri menggenggam ponselnya erat.
Dalam benaknya, ia masih berharap ada cara lain. Namun, ketika mengingat tatapan tajam Mas Guntur dan ancaman yang menggantung di kepalanya, ia sadar pilihannya semakin terbatas. Ia melangkah masuk. Aroma kopi dan asap rokok menyengat hidungnya. Suara tawa kasar bercampur dengan musik pelan dari radio tua di pojokan. Matanya menyapu ruangan dan akhirnya menemukannya. Mas Guntur duduk santai di meja belakang, tersenyum melihat kedatangannya. "Bu Lastri," sapanya dengan nada puas. Akhirnya datang juga. Lastri menelan ludah. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa dirinya ke dalam perangkap. Ia duduk dengan tangan mengepal di pangkuan. "Mas, saya..." Suaranya terhenti sejenak. "Saya butuh waktu lebih lama. Saya janji bakal bayar, tapi saya enggak bisa sekarang." Mas Guntur menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Saya udah kasih pilihan, Bu. Kalau enggak bisa bayar dengan uang, ada cara lain." Lastri menutup mata sejenak, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu apa yang pria ini inginkan. "Kalau saya setuju..." Suaranya hampir tak terdengar. "Utang saya benar-benar dihapus?" Mas Guntur menyeringai. "Bu Lastri, saya pria yang menepati janji. 1 malam saja dan ibu enggak perlu pusing soal utang lagi." Lastri mengepalkan tangan di bawah meja. Hatinya memberontak, tapi ia juga tahu bahwa waktu hampir habis. Di kejauhan, ia membayangkan wajah Dika. Bagaimana reaksi anaknya jika tahu keputusan yang ia buat malam ini. Lastri menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu tak ada jalan kembali. Lastri menatap cangkir kopi di depannya, meskipun ia sama sekali tak berminat untuk menyentuhnya. Uapnya mengepul perlahan, bercampur dengan aroma asap rokok yang memenuhi ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, Mas Guntur duduk dengan santai, memperhatikannya dengan tatapan yang seolah sudah menelanjangi dirinya sejak pertama kali ia datang. "Jadi, Bu Lastri," suaranya terdengar pelan namun tegas, "keputusan ada di tangan Ibu." Lastri menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia masih ingin mencari cara lain, tapi kenyataan terus menghimpitnya. Ia tak punya uang. Jika malam ini ia pulang dengan tangan kosong, Mas Guntur bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, bukan hanya padanya, tapi juga pada Dika. Suaranya hampir tak keluar. "Saya butuh jaminan, Mas. Saya enggak mau ini cuma jadi jebakan. Kalau saya setuju, saya mau lihat sendiri utang saya benar-benar dihapus." Mas Guntur tertawa pelan. "Pintar juga ibu ini," katanya. Ia kemudian mengambil ponselnya, mengetik sesuatu, lalu memperlihatkan layar kepada Lastri. "Lihat ini, saya sudah kirim pesan ke anak buah saya untuk menghapus semua catatan utang ibu. Begitu kita selesai, masalah ini hilang selamanya." Lastri menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Apakah ini benar-benar jalan yang harus ia ambil? Ia memejamkan mata, berusaha mencari keberanian yang entah ada di mana. "Di mana?" tanyanya singkat. Mas Guntur tersenyum puas. "Kita ke tempat saya, enggak jauh dari sini." Ia bangkit, memberi isyarat pada Lastri untuk mengikutinya. Langkah wanita itu terasa berat saat keluar dari warung kopi. Hujan rintik-rintik masih turun, membasahi aspal yang berkilauan di bawah lampu jalan. Mereka berjalan menuju mobil hitam yang terparkir di pinggir jalan. Mas Guntur membuka pintu untuknya. Dengan tangan gemetar, Lastri masuk dan duduk di kursi penumpang. Begitu pintu tertutup, mobil melaju, membawa Lastri ke tempat yang mungkin akan ia sesali seumur hidup. Sementara itu, di rumah, Dika duduk gelisah di kursi kayu tua yang ada di ruang tamu. Sudah lebih dari 1 jam ibunya pergi dan ia tak bisa menenangkan pikirannya. Rasa curiga semakin kuat dalam benaknya. Apa ibu benar-benar cuma cari pinjaman? Pikirnya. Hatinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres,
Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kartu nama Mas Guntur, ibunya selalu menyimpannya di dompet. Dika segera masuk ke kamar ibunya, membuka lemari kecil dan mengaduk isinya. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kartu nama itu. Ia menatapnya dengan napas tertahan. Jangan-jangan ibu pergi ke tempat orang ini. Tanpa berpikir panjang, Dika mengambil jaketnya dan berlari keluar rumah. Di apartemen Mas Guntur, Lastri berdiri di tengah kamar yang luas dan mewah. Lampu remang-remang memberikan cahaya redup, menciptakan suasana yang lebih mencekam daripada romantis. Mas Guntur melepas jasnya dan melemparkannya ke kursi. "Santai saja, Bu Lastri, enggak perlu tegang." Lastri menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram ujung bajunya, seolah-olah kain itu bisa melindunginya dari situasi yang mengerikan ini. Mas Guntur mendekat, tangannya perlahan terulur, hendak menyentuh bahunya. "Jangan," suara Lastri bergetar. Mas Guntur mengernyitkan dahi, tapi tetap tersenyum. "Ibu sendiri yang setuju. Kalau berubah pikiran, berarti utang ibu tetap berjalan." Lastri menutup mata. Ia tahu sudah tak ada jalan mundur. Namun, sebelum Mas Guntur bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. "Mas Guntur, buka pintunya!" Lastri tersentak. "Itu suara Dika." Mas Guntur mengerutkan kening, jelas tak senang dengan gangguan ini. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya dengan kasar. "Apa-apaan kamu datang ke sini?" bentaknya. Dika berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal karena berlari. Matanya langsung menangkap sosok ibunya yang berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi ketakutan. "Bu, ayo pulang!" suaranya bergetar. "Jangan lakukan ini." Lastri merasakan dadanya sesak. Air matanya hampir jatuh. Mas Guntur terkekeh. "Dika, ibu kamu yang memutuskan datang ke sini. Dia sudah dewasa, tahu apa yang dia lakukan." "Enggak, ibu cuma terpaksa," Dika berseru. "Kalau Mas benar-benar laki-laki, jangan paksa ibu saya kayak gini." Lastri tak bisa lagi menahan air matanya. Ia berlari ke arah anaknya dan memeluknya erat. "Maaf, Nak, maaf," bisiknya. Dika menatap ibunya dengan penuh kasih. "Ayo kita pergi dari sini." Mas Guntur mendengus. "Kalian pikir bisa seenaknya pergi? Utang tetap utang." Dika mengepalkan tangan. "Mas, kalau mau uang, saya yang bakal cari. Saya bakal kerja siang malam buat bayar semua. Tapi jangan pernah sentuh ibu saya lagi." Lastri menatap anaknya dengan mata membesar. "Dika, tidak. Ibu enggak mau kamu menanggung ini." Mas Guntur menyipitkan mata, menimbang ucapan Dika. Setelah beberapa saat, ia terkekeh. "Baik, saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam seminggu kamu enggak bisa bayar, ibu kamu tetap jadi jaminannya." Dika mengangguk mantap. "Saya janji." Mas Guntur tertawa kecil dan melangkah mundur. "Silakan pergi, tapi ingat, janji tetap janji." Lastri dan Dika segera keluar tanpa menoleh ke belakang. Begitu berada di luar, mereka berlari sekuat tenaga, seolah-olah mencoba melarikan diri dari mimpi buruk. Saat akhirnya mereka sampai di rumah, Lastri jatuh berlutut di lantai, terisak. "Maaf, Nak, ibu hampir membuat kesalahan besar." Dika memeluk ibunya erat. "Enggak apa-apa, Bu. Kita bakal cari jalan keluar, bareng-bareng." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lastri merasa memiliki harapan. Ia tahu hidup mereka masih sulit, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi menyerahkan harga dirinya demi keluar dari masalah. Dan Dika, ia telah berjanji. Seminggu. Dalam waktu itu, ia harus mencari cara. Karena jika tidak, mereka akan kembali berada di tepi jurang yang sama.